Selanjutnya, renungan dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Lukas Widianto MPH. Untuk adik-adik bisa siapkan kertas dan pensilnya, bisa dicatat ya. Kepada Bapak Pendeta Lukas, kami persilahkan. Ya, buka ya. Selamat Natal untuk semuanya. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Mari tangan kita lipat, mata kita tutup, tundukkan kepala, dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena pagi hari ini kami bisa dapat beribadah bersama-sama merayakan Natal dengan anugerah Tuhan, dengan sukacita karena Tuhan ada di tengah kami. Walaupun di tengah pandemi dan kami tidak bisa bertatap muka, tetapi kami percaya Engkau adalah Allah yang menyertai kami. Engkau adalah Tuhan yang hadir dimanapun kami ada. Baik yang online, teman-teman kami, adik-adik kami yang ada di rumah, yang beribadah bersama-sama secara online. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom. Ya, shalom semua. Dan saya tidak lupa mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru untuk semuanya yang ada di rumah. Ya, semua yang ada di rumah. Nah, hari ini kita punya tema yang khusus. Ya, untuk semua teman-teman, hari ini kita punya tema yang khusus ya. Temanya adalah mereka akan menamakan dia Immanuel. Tapi saya ingin membacakan teksnya ya lebih dulu ya. Matius pasal yang pertama, yang punya Alkitab di rumah bisa dibuka Alkitabnya ya. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Ya, demikian bunyi firman Allah, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, kalau kita membaca ini ada di Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Nah, apa sih artinya Immanuel? Immanuel ini rupanya oleh Matius dikenakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini akan kita memperingati Natal. Apa itu Natal? Kelahiran Yesus Kristus. Dan salah satu namanya, sebutannya atau gelarnya adalah Immanuel. Ada yang tahu artinya Immanuel? Jangan-jangan ada yang namanya Immanuel nih ya. Orang Indonesia paling sering pakai nama Immanuel, itu banyak tuh. Nah, apa sih artinya Immanuel? Immanuel itu sebetulnya dari bahasa Ibrani. Dari bahasa Ibrani ya. Sekali lagi Pak Lukas ulangi, dari bahasa Ibrani, dari kata Immanuel. Ada 3 kata di sana. Immanuel. El itu Elohim. El itu adalah bentuk sederhana dari kata Allah atau Elohim. Ya. Kemudian Ima itu artinya menyertai atau lebih tepat be with gitu ya, with bersama dengan, sebetulnya bukan kata kerja, tetapi misalnya saya dengan Pak Thomas, nah itu
Itu bersama tuh artinya. Bukan sebetulnya menyertai. Kalau menyertai kan sebetulnya ada kata kerja, tapi bersama. Nah, nu biasanya imanu, nu itu kami. Jadi mereka orang Yahudi menulisnya itu membacanya dari kanan ke kiri, dan Immanuel itu artinya secara harfiah itu Allah bersama kita atau Allah menyertai kita. Nah, apa sih sebetulnya maksudnya? Nah, sebelum saya berkhotbah lepas, saya ingin sampaikan dua kebenaran yang penting. Apa sih sebetulnya artinya, maknanya kita memperingati Natal ini dengan satu tema, mereka akan menamakan Immanuel. Bukan sekedar nama, tetapi ini realitas atau kenyataan. Ya, bahwa Allah menyertai saya dan menyertai teman-teman semua yang ada di Thomas More School ini. Ya, saya percaya Tuhan menyertai kita semua. Yang setuju, lambaikan tangan dan katakan amin. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, saya lihat yang angkat tangan. Oke, apa artinya Immanuel, Allah menyertai kita? Ada dua pokok yang penting. Yang pertama ini, Allah menyertai kita. Immanuel itu artinya bahwa Allah menjadi manusia bersama-sama dengan saya dan semua teman-teman ini. Arti mula-mula, kenapa kok ditulis sesungguhnya? Anak darah itu maksudnya Maria ya, akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki yaitu Yesus. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Wow, Allah hadir di tengah-tengah manusia. Itu artinya Immanuel. Ini arti yang pertama ya, ingat ya. Allah hadir di tengah-tengah kita. 2000 tahun yang lalu. Ini historis loh. Ini sejarah. 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus, Allah sendiri menjadi manusia bersama-sama dengan kita. Loh kok begitu Pak? Nah, baca Yohanes 1 ayat 14. Dan firman Allah itu menjadi manusia dan berimmanuel, menyertai manusia. Jadi 2000 tahun yang lalu sungguh-sungguh di Yerusalem, di Bethlehem, di Israel sana, hadirlah Allah yang menjadi manusia. Ada yang ngomong gini, masuk Allah kok jadi manusia? Coba dipikirin, mana yang lebih masuk akal? Allah bisa menjadi manusia, ataukah manusia seperti Pak Lukas ini bisa jadi Allah? Mana yang masuk akal? Manusia jadi Allah atau Allah jadi manusia? Saya pastikan lebih masuk akal Allah menjadi apapun. Karena Allah yang maha kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, sehingga Allah bisa jadi manusia. Jadi itu masuk akal. Yang gak masuk akal kalau Pak Lukas ini jadi Allah. Ada tuh film judulnya The Almighty. Satu kali ada manusia yang pengen jadi Allah dan kacau setengah mati. Tonton ya filmnya, bagus filmnya, The Almighty. Itu film yang bagus. Ada manusia yang pengen jadi Allah dan kacau semua dunia. Gak bisa, manusia mustahil jadi Allah. Tetapi kalau Allah menjadi manusia, itu pasti. Dan ini historis. Salah satu sejarawan Yahudi yang bukan Kristen, bukan Katolik, bukan beragama Kristen maksud saya, Yahudi, dia nuliskan dalam bukunya yang ditulis sekitar abad 1 atau 2 Masehi, dekat dengan zamannya Yesus. Dia ngomong gini, ada seorang yang namanya Yesus yang datang ke dunia, yang hadir dan disalibkan. Nah, namanya adalah Bapak Yosefus. Jadi kehadiran Yesus itu sebuah kehadiran yang historis, yang sejarah, di mana Allah menjadi manusia. Itu artinya Immanuel. Pak Lukas, untuk apa sih Allah kok mau jadi manusia? Untuk menyelamatkan kita, untuk mati bagi kita. Kalau Yesus datang menjadi Immanuel, dia mau datang, dia mau menebus dosa kita. Nah, itu sebabnya di ayat 21 namanya Yesus. Lihat Matius 1 ayat 21. Iya, Maria akan melahirkan anak laki-laki dan kau menamakan dia Yesus. Kenapa kita manggil namanya Yesus? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus datang, Allah menjadi manusia supaya menyelamatkan kita yang berdosa, menyelamatkan teman-teman semua yang berdosa. Jadi buka hatimu, terimalah Yesus, percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan engkau diselamatkan.
Ada yang tanya, untuk apa sih Allah kok jadi manusia? Nih, Pak Lukas punya cerita. Satu kali Pak Lukas itu tinggalnya di perumahan elit ya. Perumahan mewah ya. Perumahan mepet sawah, enggak ya. Pak Lukas ini rumahnya kecil di pasar. Jadi pasar banyak kucing. Nah, waktu Pak Lukas itu umur SD kelas 1 ya, kelas 1, kelas 2, waktu masih kecil suka berkelahi sama kucing. Ada kucing yang nakal, warnanya gelap hitam polos dan dia badannya kekar gitu, gemuk. Nah, Pak Lukas dulu waktu masih kecil nih, masih SD kelas 1 atau TK, itu suka mukul kucing itu. Nah, waktu tak pukul itu dia malah melawan gitu. Ya karena dia badannya besar. Nah, Pak Lukas waktu itu badannya juga lebih kecil. Jadi kucingnya itu enggak lari gitu. Malah dia gitu. Aduh, itulah apa ya, pertengkaran kami. Nah, satu kali Pak Lukas, ini kisah sungguh ya. Sekali lagi ini kisah nyatanya Pak Lukas, tak ceritain. Nah, satu kali Pak Lukas lagi keluar rumah, lihat di depan rumahnya Pak Lukas itu ada sungai. Ada sungai yang cukup besar. Airnya juga cukup deras. Pak Lukas kaget karena kucing hitam itu ada di sungai. Dia kecemplung di sungai. Ya orang Surabaya bilang lah kecemplung. Kecemplung di sungai. Dia meronta-ronta. Dia naik tapi karena sungainya itu sudah diplester ya, sudah dikasih semen, sehingga dia naik jatuh lagi, naik jatuh lagi. Nah, Pak Lukas walaupun itu musuhnya Pak Lukas, setiap kali ketemu kucing itu mesti berkelahi. Nah, tapi Pak Lukas punya peri kebinatangan ya, peri kemanusiaan, peri kebinatang. Jadi Pak Lukas pinginnya nolong. Nah, apa yang Pak Lukas buat? Karena masih kecil, terus tak kasih tali gitu loh. Maksudnya mau tak jerat gitu, tapi ditolak, dicakar. Terus Pak Lukas mikir, oh iya, kalau gitu pakai kayu. Terus pakai kayu. Pak Lukas bawa pakai kayu, tapi kayunya juga dicakari. Akhirnya Pak Lukas cari kayu yang lebih panjang. Walaupun masih kecil tapi pikirannya pinter waktu itu. Jadi tak kasih jembatan. Karena kalau kayu dia bisa naik ke atasnya. Pak Lukas kasih kayu, terus Pak Lukas tunggu, tidak mau naik. Tetap di sungai itu, di tengah sungai. Pak Lukas tunggu, ayo cing, naik oh cing, tidak mau naik. Pak Lukas akhirnya mikir, oh kalau gitu dia takut sama Pak Lukas. Pak Lukas sembunyi di balik tembok sambil ngintip. Tapi ternyata dia tidak mau naik. Nah, yang lebih bikin trauma itu apa? Ini serius, ini pengalamannya Pak Lukas. Dan Pak Lukas sedih waktu kecil itu sedih, walaupun nggak suka sama kucing itu karena kucing itu nakal, hitam dan jahat gitu. Tapi Pak Lukas sedih kenapa? Karena waktu Pak Lukas keluar, kucing itu pergi ke tengah sungai. Lalu yang luar biasa, kucingnya itu mendengarkan diri. Masuk kan? Nggak ngerti ya cerita ini tapi Pak Lukas ini serius. Itu pengalaman. Lihat sendiri langsung, dia menggelamkan diri. Tak tunggu gak keluar-keluar, sudah keluar, sudah mengambil. Apa maksudnya Pak Lukas cerita ini? Gini ceritanya. Coba kok kalau Pak Lukas bisa bahasa kucing, meow 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 meow, dia pasti tahu maksudnya. Coba oleh Pak Lukas bisa ngomong meow 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 meow, naik kok kayu itu tak kasih untuk kamu. Meow meow meow, kita berteman aja, gak usah bertengkar, sehingga dia gak perlu mati. Nah, kenapa sih Allah menjadi manusia? Supaya Allah bisa berkomunikasi dengan kita. Ibrani pasal 2 ngomong gini, Allah menjadi manusia untuk merasakan kesedihan kita, merasakan penderitaan manusia, merasakan kesulitan-kesulitan saya dan teman-teman semua. Itu sebabnya Allah perlu menjadi manusia, tahu pergumulan dosa, tahu pergumulan manusia. Dengan demikian Allah bisa menolong semua kita, saya dan semuanya. Wow, apa artinya Immanuel? Allah sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah manusia. 2000 tahun yang lalu Allah sudah jadi manusia di dalam Yesus. Dan siapa yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati, dia diselamatkan. Ayo kita lebih yakin, lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, apa artinya Allah menyertai kita? Sungguh-sungguh beserta. Loh, Pak Lukas, Allah kan sudah disalib, Yesus kan sudah jadi manusia, disalib, mati, dikuburkan. Jangan takut. Tuhan Yesus pernah berkata begini, aku tidak akan meninggalkan kau yatim piatu. Tuhan Yesus betul
Adik-adik, betul, Yesus datang lalu mati di kayu salib menebus dosa kita. Tapi dia bangkit dari antara orang mati. Kemudian naik ke surga. Setelah naik ke surga, Yesus ngomong, aku tidak akan meninggalkan kau yatim piatu. Aku akan menyertai engkau. Kemudian oleh Allah Roh Kudus, oleh Roh Kudusnya, dia menyertai kita. Saya bacakan Matius pasal 28, ya, ayat yang ke-20. Ini janji Tuhan Yesus. Tadi kan Matius 1 ayat 23. Allah berimmanuel, Allah menjadi manusia, menyertai kita. Lalu Matius 28 ayat 20 ngomong gini, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan nih, dan ketahuilah, aku, kata Tuhan Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau gitu artinya apa? Bukan hanya Allah menjadi manusia, tetapi Allah di dalam Yesus menyertai Pak Lukas, menyertai adik-adik sekalian. Walaupun homeschooling, Tuhan menyertai adik-adik. Walaupun di rumah, Tuhan menyertai adik-adik. Yang percaya katakan amin. Oke, percaya nggak kalau Tuhan menyertai kita? Oke, Pak Lukas akan mengakhiri dengan dua hal yang penting. Apa? Kalau percaya Tuhan menyertai kita. Jadi Immanuel itu artinya Allah yang menyertai kita. Yesus Kristus Tuhan menyertai semua kita, teman-teman semua. Semua staf, semua guru, semua pengajar di sini, semua yang terlibat di homeschooling ini. Tuhan sedang beserta kita di tahun 2021 ini. Yang setuju katakan amin. Maka ada dua hal yang perlu. Yang pertama, kalau gitu jangan takut lagi. Jadilah orang Kristen, jadilah anak-anak Kristen yang tidak takut apapun. 2021 kita tidak perlu takut karena Tuhan beserta dengan kita. Kita nggak perlu takut masa depan kita karena Tuhan menyertai adik-adik. Tuhan menyertai kita semua. Kita nggak perlu takut dengan di tengah dunia yang kelam ini karena Tuhan menyertai kita. Bukan Pak Lukas yang menyertai, bukan pendeta, tetapi Tuhan sendiri yang menyertai. Kalau Tuhan yang menyertai, apa yang tidak di Tuhan anugerahkan yang kita perlu takutkan di dunia ini? Mungkin ada teman-teman yang merasa takut, cemas, wah besok aku jadi apa? Wah sekolahku gimana? Waduh aku nggak bisa ngikuti dah pelajaran ini, nilaiku kok kurang terus. Tahun ini jangan takut, karena ada Immanuel, Allah yang menyertai kita semua. Ayo, bukan berarti, oh kalau gitu kita doa aja ya Pak Lukas. Ya jangan, belajar. Tetapi dengan keyakinan Allah menyertai saya, Allah menyertai pelajaran saya, Allah menyertai usaha saya belajar, Allah menyertai pekerjaan saya, Allah menyertai keluarga saya. Pasti. Ini yang pertama. Yang kedua, jadilah anak-anak, jadilah umat Tuhan, orang Kristen yang takut juga. Kalau tadi jangan takut. Loh kok sekarang takut Pak Lukas? Takutnya sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama kita setiap hari. Tuhan menyertai kita setiap hari. Yang percaya disertai Tuhan katakan amin. Nah kalau iya, kenapa kita kok gak takut ya hidup dalam dosa? Gak takut ya nyontek? Gak takut ya mencuri? Gak takut ya ini? Nah yuk, tahun ini adalah tahun Immanuel. Allah menyertai kita. Jangan takut dengan masa depanmu, jangan takut dengan kesulitanmu, karena Tuhan beserta engkau. Tetapi takutlah akan Tuhan, hidup yang benar, karena memang sungguh-sungguh Tuhan Yesus beserta engkau. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Lukas telah memberitakan firman Tuhan. Oke adik-adik, di tahun baru ini pasti semuanya punya keinginan ya, punya resolusi. Kalian boleh tulis apa keinginan kalian di tahun 2021 ini. Oke, bikin resolusi apa? Saya mau jadi anak yang lebih baik. Oh, saya mau menyelesaikan studi ini lebih cepat lagi. Nah itu resolusi yang bagus. Coba ditulis, boleh lebih dari satu ya. Misalnya untuk sekolah, untuk pendidikan kita, untuk studi kita di homeschooling ini. Yang kedua mungkin untuk keluarga. Oh saya mau jadi anak yang lebih berbakti ke orang tua. Nah, saya mau jadi anak yang lebih takut akan Tuhan misalnya. Yang ketiga dream kita. Tadi Pak Thomas Moore udah ngingetin. Coba resolusinya ditambah dengan dream.
Apa sih kerinduan kita, keinginan kita. Terus nanti kita doakan bersama-sama. Oke? Yuk diangkat yuk. Ah, tuh. Iya, mau difoto soalnya, mau difoto. Sebentar. Kameranya dinyalakan, kemudian resolusinya diangkat. Kalau dimatikan nggak kelihatan nanti ya. Oke, semua kamera dinyalakan, kemudian resolusinya diangkat. Mau difoto lebih dulu. Nah, kemudian kita berdoa. Oke ya, kameranya dibuka, diangkat. Mari sekarang kita berdoa. Gitu ya Miss Ida, kita berdoa dulu ya. Yuk mari kita berdoa bersama-sama. Angkat kertasnya. Bapa di dalam surga, kami berdoa dan mendoakan untuk anak-anak kami, untuk semua yang membuat resolusi di tahun 2021. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan Kau memberkati anak-anak kami, memberkati dengan hikmat-Mu, memberkati dengan berkat Allah, sehingga resolusi ini dapat terlaksana dan diberkati oleh Tuhan. Karena Engkaulah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Berkati orang tua, berkati semua anak-anak kami, sehingga segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami berdoa agar semua resolusi ini memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.